Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di video kali ini seperti biasa sehabis live malam minggu, tentu saya akan meneruskan yaitu menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita dari video-video yang sudah saya buat, yang mana di situ insya Allah semuanya akan saya bahas, semuanya akan saya jawab sesuai kemampuan dan sesuai apa yang saya sudah ketahui dan juga apapun yang sudah saya lakukan. Jadi di sini bukan tujuan untuk menggurui, melainkan kita di sini sharing, kita di sini berbagi, kita di sini belajar bersama bahasanya. Karena terus terang kalau mengikuti pembelajaran secara teori dan buku-buku, ya maaf, bahasanya saya kenyang seperti itu. Dan kenyataannya ya 0, sekian persen persentasenya. Yang hebat itu adalah kita real time melakukan dan sambil mempelajari, dan seperti itu. Makanya wajar kalau ada pepatah mengatakan guru yang bijak itu adalah pengalaman. Seperti itu. Oke, supaya tidak menyita waktu terlalu lama dan kita langsung cek saja dari siapa dan seperti apa pertanyaannya. Kita lanjut. Oke, ini ada pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu Bang Basuki. Melihat konten-konten yang berkaitan dengan budidaya lele, dari beberapa pelaku yang gagal ternyata banyak sebab diantaranya adalah merasa tertipu ketika membeli bibit. Dan ini yang ingin saya tanyakan kepada Akang. Bagaimana cara membeli bibit yang baik supaya tidak tertipu, baik itu ukurannya ataupun jumlahnya? Ini saya betul-betul baru akan memulai budidaya lele. Mohon saran atau cara yang baik dalam membeli bibit. Oke. Jadi begini Kang Basuki. Untuk bibit ya dari si penjual ini saya katakan oknum lah, karena terus terang kadang-kadang itu yang apa ya saya katakan, kalau udah senior sekali enggak sih sebenarnya itu amanah, apalagi kalau dia mempunyai sertifikasi gitu kan, punya CBIB seperti itu, jadi itu lebih amanah biasanya. Tapi itu pun tidak menutup kemungkinan yang namanya oknum di mana-mana juga ada seperti itu. Cuman saran saya begini, kita kalau mau beli bibit di luar, kita harus ya bermitra lah atau langganan lah terus menerus, paling tidak supaya kita menjadi prioritas bagi si penjual bibit tadi. Karena bagaimanapun juga dalam sistem marketing namanya pelanggan biasanya diprioritaskan seperti itu. Jadi alangkah baiknya Bang Basuki ini apabila membeli bibit di salah satu tempat dan di situ seolah-olah ya meskipun nggak komitmen gitu, tapi selagi masih ada penyediaan di situ, kita ambil di situ dan kita negosiasi. Jadi supaya tidak saling mengecewakan. Makanya kenapa saya sarankan selalu bagusnya kita itu bermitra, berkolaborasi dengan yang budidaya sistem pembenihan, pendederan ataupun pembesaran. Karena bagaimanapun juga kalau dari karakter ikan itu sebenarnya susah untuk membedakan. Sebenarnya meskipun banyak teori yang katanya lincah lah, inilah itulah, itu ya maaf, itu bullshit. Kenapa saya katakan bullshit? Karena begini, si penjual pun apalagi yang sudah tahu, dia bukan nggak bodoh juga, dia tahu juga caranya, jadi kalau untuk kelihatan agresif, kelihatan sehat gitu kan, itu mudah. Ataupun suka ada nih, kita kasih tawaran nih, mau beli benih yang ukuran kecil atau yang sedikit besar atau yang besar. Kadang-kadang tuh masih satu kolam gitu kan, dikasih tawaran. Dan biasanya semua pembeli biasanya maunya yang besar. Contoh nih, saya analogikan seperti ini. Kita punya 3 bak 1, bak 2, bak 3. Oke.
Minggu pertama kita memijahkan bak 1. Sudah menetas, sudah kita kasih cacing, minggu berikutnya bak 2. Dan minggu berikutnya bak 3. Dan secara otomatis masa panen si benih tadi pasti bak 1 dulu. Oke, karena pasti ukurannya lebih besar karena selisihnya 1 minggu seperti itu. Dan minggu berikutnya tentu bak 2 dan minggu berikutnya bak 3. Cuman sewaktu kita panen di bak 1, kan kita grading tuh, kita ayak, kita grading. Yang besar kita jual, dan yang kecil, kadang-kadang yang kecil itu dicampurkan lagi ke bak yang kedua. Dan yang kecil itu bisa jadi ukuran paling besar di bak yang kedua. Yang pertama usianya, meskipun waktu kita masukkan kelihatan sama, misalkan 45 cm gitu, 45 cm sama tuh. Kita satukan 45 cm yang benih muda dengan 45 cm yang benih sedikit agak tua, itu kalah cepat pertumbuhannya sama 45 cm yang lebih tua, karena dia lebih kuat, lebih agresif, dia akan lebih cepat besar. Dan dikala kita mau jual yang di bak nomor 2 ini, yang kelihatan besar itu sebenarnya ikan yang kecil yang di bak pertama tadi. Kelihatannya lebih besar. Dan si pembeli pasti milihnya, saya mau yang besar lah, karena anggapannya jonggolan gitu. Bahasanya kalau di tempat saya itu jonggolan. Atau yang grade A lah, seperti itu. Gelondongan. Ya macam-macam lah, itu tergantung bahasa di setiap daerah masing-masing. Tapi sejauh ini mungkin sahabat paham bahwa benih yang kecil, kalau sisanya kita satukan ke yang lebih kecil dari itu akan kelihatan besar. Dan itu akan terlihat jonggolan. Dan yang beli pasti maunya jonggolan. Dan seterusnya bisa seperti itu. Dan pada akhirnya, itu nggak ada yang reject, itu nggak ada yang BS, itu nggak ada yang terjual, semuanya terjual. Ada yang seperti itu, maka saya katakan itu oknum. Tapi kalau yang amanah nggak begitu. Yang amanah begini. Kita mempunyai plan marketing yang berbeda. Pertama, kita ayak nih. Ikan itu contoh ada 4 ukuran nih. Yang A, B, C, D. Oke. Yang A, kita lebih memprioritaskan yang pertama kemitraan, dan yang kedua itu syarikat atau perusahaan yang kapasitas besar lah. Kita prioritaskan itu. Dan kadang-kadang kalau jumlahnya terlalu besar, justru kita ngasih yang B untuk sebuah perusahaan yang kapasitas besar. Karena kalau yang A sebenarnya biasanya cuma 30%. Jadi malah biasanya yang paling bagus itu kita kasih ke binaan, ke mitra-mitra kita. Karena ada beberapa keuntungan. Kalau si binaan kita ini, petani kita ini cepat masa budidayanya, cepat panen, tentunya kita pun untung juga. Dia untung, kita untung. Dan apa untungnya bagi saya? Yang pertama, dia cepat ngambil benih lagi. Dan yang kedua, dia ambil pakannya dari saya, ambil benihnya tadi dari saya, dan hasil panennya dijual ke saya. Jadi siklusnya lebih cepat. Makanya kemitraan itu tetap lebih diprioritaskan. Karena itu berkaitan. Ada hubungannya satu sama lain. Seperti itu. Jadi itu kemitraan itu agak disebut apa namanya? Penting lah di sini. Meskipun nggak mengharuskan juga untuk sahabat semua. Tapi saran saya baiknya kita bermitra supaya lebih enak lah bahasanya, supaya nggak saling tipu menipu lah bahasanya, seperti itu, supaya tidak saling tertipu seperti itu. Oke, jadi sebenarnya oknum itu di mana-mana ada, untuk benih, untuk konsumsi, untuk apapun ada. Bahkan untuk konsumsi ikan hasil panen itu biasanya tengkulak diakali gitu, supaya pas ditimbang misalkan 1 ton lebih gitu kan, pas ditimbang lagi, ditimbang ulang, itu hanya ada 9 kintal gitu, bahkan bisa sampai 1 kintal lebih hilangnya. Itu bisa sebenarnya. Oknum itu di mana-mana ada. Tapi saya nggak akan menceritakan untuk apa ya, hal-hal yang merugikan orang lain lah. Meskipun saya tahu caranya, tapi itu merugikan orang lain,
Dan saya nggak mau mengatakan apa namanya cara-caranya lah, karena itu cara-cara jahat seperti itu. Cuman saran saya, kalau dari fisik itu sama sekali benih itu nggak keciri, nggak bakalan ketahuan, nggak bakalan ketoro kalau dari fisik. Terus terang, jujur aja itu nggak bisa, itu mudah dimanipulasi soal fisik, soal agresif, fisik dan lain sebagainya itu untuk keseluruhan lah itu mudah. Melainkan kalau si pembudidaya benih itu mempunyai legalitas ataupun dengan cara kemitraan yang kita sendiri tahu SOP-nya gitu. Kita sendiri tahu SOP-nya seperti apa sih? Seperti itu. Karena ada beberapa, ya sahabat bisa lihat di konten saya, dalam komunitas kami, di apa namanya, di pembenihan itu kan ada dua tuh. Ada sistem, ada segmen pemijahan, ada segmen pendederan. Si pemijahan ini sampai ukur 23 cm, sampai ukuran 23 cm saja. Diayak 23 cm, dan yang kecilnya itu, yang 1 cm-nya, malah dia ya kelihatan kejam sih, dia kasih ke indukan dan dimakanlah sama indukan. Tapi sebenarnya itu bisa kita besarkan dan dijual ke orang-orang yang bukan komersil, atau mungkin dijual ke pedagang ikan-ikan yang di akuarium, pedagang-pedagang ikan yang ketengan dijual di sekolah-sekolah gitu. Sebenarnya itu marketing sih, dan kita ada seperti itu. Jadi kalaupun kita sayang, misalkan ini tahapan pendederan, misalkan tahapan pendederan, ada yang kuntet lah bahasanya, yang lebih kecil, lebih daripada 4 ukuran misalkan. Itu yang paling kecil sekali, kita jual selakunya untuk dibeli oleh anak-anak, untuk yang hobi-hobi, yang beli 100-200 ekor gitu, yang ketengan-ketengan lah. Terus terang, kalau untuk ketengan yang beli 100 ekor, 200 ekor, itu memang nggak ada yang bagus. Terus terang saya katakan itu nggak ada. Seperti itu. Meskipun harganya itu memang mahal lah harganya, dan ukurannya besar lah. Itu besar karena dibesarkan, memang karena sengaja dijual besar. Tapi kalau dari kualitas tetap itu yang paling rendah ketimbang yang komersil. Tetap yang komersil itu diprioritaskan. Jadi kalau untuk benih, sebenarnya untuk ciri-ciri fisik, ya kalau misalkan dari agresif, dari kelincahan itu mudah ya. Kalau nggak lincah, nggak agresif, jangan beli, kan simpel. Tapi meskipun agresif, itu jangan dianggap benih itu bagus juga. Nggak semua yang agresif itu bagus, nggak juga. Seperti itu. Bahkan itu malah berbalik. Benih itu ukuran kecil, tapi agresif, tapi lincah. Jangan-jangan ini benih udah tua sebenarnya. Karena yang tua pasti lebih agresif. Ya mungkin sejauh ini sahabat bisa memahami lah bahasa saya. Tapi cara mengakalinya kurang lebih seperti itu. Itu dari benih yang bagus katanya, yang tadi ditanyakan bagus. Dan yang ditanyakan misalkan dari jumlah. Kalau dari jumlah, memang di setiap penjual itu semuanya menggunakan sampling. Mananya per 1 kilo atau per apa namanya, per 1000 ekor, itu tergantung negosiasinya. Misalkan mau ambil sampling hitung atau mau ambil sampling kilo, sebenarnya hampir sama, cuman bedanya begini. Kalau mau ambil sampling hitung, kita hitung dulu. Setelah dihitung, misalkan nih 1000 ekor atau 2000 ekor, terus kita timbang ada berapa on atau ada berapa kilo lah bahasanya yang 1000 ekor itu, atau yang 2000 ekor. Contoh nih 1000, misalkan nih, misal 1000 ekor, wah ada 1 kilo nih misalkan, berarti sisanya kita tinggal timbang. Untuk 10.000 ekor berarti 10 kilo, kurang lebih seperti itu kalau itu samplingnya melalui hitungan dulu. Tapi ada juga yang ditimbang dulu, timbang, setelah timbang hitung. 1 kilo misalkan dihitung nih, ada 1.500. Setelah ditimbang baru hitung, wah ada 1.500 ekor, seperti itu.
Berarti kalau mau 15.000 berarti 10 kilo. Itu kelihatannya sama kan, tapi beda. Beda. Jangan salah. Seperti ini. Kita hitung dulu baru timbang, kita timbang dulu baru hitung. Yang bagus yang mana? Yang bagus adalah yang kita timbang dulu terus hitung, itu lebih akurat daripada yang hitung dulu terus timbang. Akuratnya seperti apa sih? Ya, jadi gimana ya? Saya kadang-kadang ragu juga karena ya maaf, dalam hal ini kita kan kayak membukakan misalkan kalau kelemahan, kelebihan gitu kan, tetap ada pro kontra lah. Nanti ada yang mengokehkan juga untuk pembeli, oh iya berarti begitu. Tapi kalau untuk penjual kan ya gimana? Seperti itulah, kurang lebih seperti itulah, mungkin paham. Dan kalau yang untuk sudah gabung di fitur gabung, sudah join, saya bisa buka sepenuhnya, bisa telanjangi lah bahasanya. Saya bisa telanjangi melalui WA pribadi, tapi di sini saya akan kasih gambaran sajalah, gambaran yang sederhana. Mananya kalau harus milih nih, sahabat harus milih. Mending hitung dulu baru timbang atau mending timbang dulu baru hitung. Saran saya timbang dulu baru hitung dan baru kalikan. Kurang lebih seperti itu. Dan itu lebih akurat. Bahkan akan ada sepernya, bahkan ada pelingnya bahasanya, ada saganya. Per 1000 ekor ada lebih lah, misalkan 40-30 ekor itu udah pasti seperti itu. Itu untung untuk si pembeli. Mananya kita beli, kalau misalkan agen nih, contoh nih saya, cara kita beli dan cara kita jual itu beda. Dari sebenarnya begini, apa ya, kayak timbangan gitu kan, timbangan untuk membeli dan untuk menjual itu bisa beda, tapi dalam arti bukan untuk mengurangi atau melebihkan timbangan. Itu pun jangan salah persepsi juga. Timbangan itu begini bedanya. Kalau untuk beli, kita menggunakan timbangan kapasitas besar. Contoh yang 1 kintal atau yang 100 kilo, bila perlu yang 200 kilo untuk beli. Karena beli, kita nimbangnya itu dalam kapasitas banyak. Misalkan satu timbangan 50 kilo atau 70 kilo seperti itu. Tapi kalau untuk menjual, kan kita kapasitas kecil tuh, kapasitas 10-20 kilo. Jadi pakai timbangan itu kalau bisa untuk menjual itu jangan lebih dari 20 kilo timbangannya, dan untuk beli jangan kurang dari 100 kilo. Terus bedanya apa sih? Bedanya, kelebihannya. Kalau yang 1 kintal itu detailnya itu 1 on. Bahkan kadang ada yang 2 on detailnya. Tapi kalau yang 10-20 kilo itu detailnya bisa 10 gram atau 20 gram atau 50 gram, nggak sampai 1 on, nggak sampai 100 gram. Mananya kita lihat jarum tuh bisa lebih sedikit aja, itu udah cukup. Yang penting jangan kurangi timbangan. Jangan kurangi timbangan, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya ada tata cara dan apa ya? Jadi sesuai dengan berjalannya waktu nanti kita akan memahami hal itu sih sebenarnya. Semuanya kita akan tahu dengan sendirinya lah dari komunitas masing-masing lah, semuanya akan tahu seperti itu. Jadi sebenarnya agak kurang pantas juga saya kalau terlalu vulgar membukakan hal-hal yang dianggap, ada juga orang yang menganggap itu privat lah, inilah itu. Tapi selagi itu enggak menimbulkan kecurangan, sebenarnya enggak sih, enggak privat. Dan yang saya bilang tadi dari segi timbangan pun itu bukan kecurangan, tapi untuk detail gitu, untuk detail seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Karena resiko ngangkat dari kolam itu sangat besar, susutnya itu biasanya, meskipun kita kasih sphere, dan kita pun harus bisa menyesuaikan untuk sphere masa penjualan kita, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan oke, untuk Bang Basuki mudah-mudahan bisa dipahami, karena untuk benih yang katanya sehat, yang penting kelihatan agresif,
kelihatan agresif itu sudah cukup, tapi yang lebih penting adalah kita harus dekat dengan si penjual benih itu. Mananya jangan sampai kita itu kayak selewatan doang beli benih seperti itu. Jadi kita kalau bisa komitmen lah bahasanya, kita bermitra untuk mempunyai tanggung jawab si pembudidaya pembenihan itu supaya lebih memprioritaskan, kurang lebih seperti itu. Dan insya Allah kalau kita bermitra biasanya diprioritaskan seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bang Faturrahim. Alhamdulillah Bang, dari banyaknya video Abang yang telah kutonton, banyak sekali manfaat yang kurasakan. Insya Allah terus belajar walaupun belum maksimal. Semangat terus, pantang menyerah. Oke, terima kasih untuk Bang Faturrahim dan terus semangat, karena yang penting konsisten lah, konsisten. Jangan berpikiran lele itu mudah, lele itu pakannya apapun bisa, pakan alternatif apapun bisa, dan lain sebagainya. Menurut saya untuk pemula, kita fokus di perhitungan yang intens dulu. Jangan terlalu ambisi untuk mencari keuntungan yang lebih, sementara yang itu pun kita belum tahu rumusnya, seperti itu. Jadi kalau bisa untuk pemula, mendingan full pellet lah. Karena beda. Kalau di beberapa orang yang mengatakan pemula itu mendingan 50-50 gitu. Pellet 50, alternatif 50. Sebenarnya menurut saya pemula itu mendingan full pellet. Paling tidak tahu dulu hitung-hitungannya. Hitung-hitungan ya rumusnya lah. FCR-nya kenanya berapa, per 1 kintal pakan dapat berapa, per 1000 ekor dapat berapa. Paling tidak seperti itu dulu. Dan kalau full pellet itu kita udah tahu rumusnya, udah jelas keuntungannya, baru kita mikirin gimana caranya supaya dapat untung yang lebih daripada itu. Kurang lebih seperti itu. Karena kalau kita langsung menggunakan alternatif, hitung-hitungannya susah alternatif itu. Apalagi kalau alternatifnya nggak konsisten untuk satu jenis. Misalkan hari ini runcah, besoknya tiren, besoknya keong emas, besoknya apalagi, nggak jelas gitu kan. Itu nggak ada konsepnya, dan itu susah. Jangan sekali-kali bilang untung, itu nggak ada yang untung. Itu nggak ada yang untung. Saya berani bertaruh itu nggak ada yang untung. Karena itu nggak ada konsep. Nggak ada konsep. Kecuali misalkan sahabat udah tahu konsepnya, dan nanti ada rumusnya, baru ketemu untung. Karena dalam bisnis apapun sebenarnya keuntungan itu hanya bisa dicapai untuk orang-orang yang sudah tahu sebenarnya. Tahu keilmuannya lah bahasanya. Kalau yang nggak tahu walau-walau bahasanya, ya memang tetap susah untuk untung, itu susah. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk Bang Faturrahim, tetap semangat, pantang mundur, pantang menyerah, dan lanjutkan. Insya Allah berhasil. Yang penting kita konsisten, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Vicky Nornanda. Mohon info Pak, apakah benar dehes buat Bekasi lebih baik ketimbang buatan Mojokerto? Jadi maksudnya mungkin produk dehes itu buatan Bekasi lebih baik daripada buatan Mojokerto. Mungkin seperti itu maksudnya. Jadi begini. Sebenarnya ini untuk produk lah. Contoh produk dehes, produk Japa, produk CZ, produk High Profit atau Popan. Itu kalau dari formula untuk satu perusahaan itu sama sebenarnya. Itu sama. Produk dehes ini, yang di sini dehes kan, produk dehes dimanapun itu formulanya pasti sama. Yang menciptakan formulanya itu masih perusahaan yang sama, dan marketingnya pun ya lebih kurang manajemennya itu sama lah. Kalaupun ada perbedaan di setiap daerah, itu bukan soal produknya, soal lingkungannya gitu. Lebih fokus lagi ke denah lokasinya lah. Maksudnya begini, contoh
Di daerah saya, kandungan air itu yang cukup banyak zat padat terlarutnya adalah kalsium dan magnesium. Dan untuk ikan kalsium itu penting, magnesium itu penting. Tapi kalau terlalu banyak itu nggak bagus juga. Karena itu masuknya kalau di tanaman itu masuk unsur hara gitu. Jadi nutrisi yang penting tapi tidak banyak. Seperti vitamin-vitamin. Penting tapi tidak banyak. Jadi ada yang primer, ada yang sekunder seperti itu. Jadi yang seperti itu tuh jadi kebutuhan sekunder lah, di bawah primer lah seperti itu. Jadi kalaupun misalkan di tempat saya pakan yang mempunyai kalsium tinggi, itu kurang efektif. Karena kalsium di tempat saya itu sudah cukup tinggi, magnesium sudah cukup tinggi, seperti itu. Makanya kalau di pertanian itu lebih lengkap, banyak pilihan nih, banyak pilihan seperti contoh nih dari NPK misalkan, N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, dan Mg-nya sulfur, itu semuanya dalam setiap, bahkan satu produk, satu brand, satu nama, itu kadang-kadang formulanya beda-beda. Karena disesuaikan, fasa vegetatif dengan generatifnya itu disesuaikan. Bahkan untuk daerah-daerah tertentu disesuaikan juga, untuk daerah pasir, daerah payau, dan untuk daerah dataran tinggi, untuk bukit, untuk tanah lempung, dan lain sebagainya. Itu semuanya dibedakan formulanya. Lele pun, ikan pun sebenarnya sama. Jadi si air itu menentukan untuk keberhasilan, dan itu nanti akan bersama apa ya namanya. Jadi formula yang ada di pakan, apakah diserap semuanya untuk lele atau hanya sebagian saja? Karena sebagiannya di alam sudah ada. Seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk sahabat kita ini, Vicky, untuk produk itu masih satu, manajemennya masih satu, dan formulanya masih sama. Formulanya sama. Hanya saja daerah Mojokerto geografisnya dengan Bekasi itu berbeda. Dan hasilnya itu nggak bakalan sama. Meskipun di daerah saya, ya maaf terus terang, kurang bagus itu hasilnya. Hasil kurang bagus di daerah saya. Untuk kecamatan saya, bukan untuk satu kabupaten, bukan untuk satu kecamatan. Karena kebetulan untuk satu kecamatan di daerah saya itu nggak ada daerah tingginya sih, semuanya payau, pasir, seperti itu. Jadi untuk di sini sebenarnya kurang bagus, seperti itu. Tapi bukan produk yang kurang bagus. Ini saya disclaimer supaya nggak gagal paham. Bukan produk yang tidak bagus. Produk bagus, yang protein di atas 30 itu semuanya bagus. Hanya saja kita harus cari yang sesuai produk itu dipakai di daerah kita. Yang lebih ramah lingkungan. Pokoknya yang sesuai lah. Yang sekiranya bisa menguntungkan. Karena tujuannya kan kita bisnis, mau untung. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk Bang Piki, semuanya produk Dehes itu sama. Hanya saja, kalaupun di tempat misalkan Bang Piki dipakai itu bagus, bukan itu dalam arti lebih bagus daripada buatan di sana. Bukan. Cuman lokasinya itu lebih strategis untuk produk yang itu. Seperti itu. Karena kalau untuk satu perusahaan, bahan bakunya itu kadang-kadang dikirimnya dengan formula yang sama, dengan bahan baku yang sama. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya pikir cukup sampai di sini dulu, dan kita lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.